Oke, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah kepikiran nggak kalau di era digital ini ada satu peran lagi yang melekat di pundak kita semua? Peran yang mungkin nggak tertulis di SK, tapi luar biasa penting, yaitu peran kita sebagai garda digital yang menjaga pelayanan publik. Coba kita renungkan sejenak ya. Seberapa aman sih sebenarnya data publik yang setiap hari lewat di tangan kita? Ini bukan cuma soal teknis loh. Ini tentang amanah, tentang kepercayaan yang masyarakat titipkan langsung kepada kita. Betul sekali, kita semua ini, Bapak Ibu, adalah garda terdepan. Coba bayangkan, setiap data kependudukan, setiap dokumen negara, informasi sensitif yang kita proses setiap hari, itu semua aset vital negara kan? Jadi tugas kita di depan laptop, itu sama pentingnya dengan tugas kita di lapangan. Tapi, yang namanya juga garda terdepan, kita harus paham betul medan perangnya. Dan di dunia maya, medan perang ini wujudnya adalah ancaman digital yang jujur saja makin hari makin canggih dan nggak bisa ditebak. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lanskap ancaman ini? Gampangnya begini deh, bayangkan dunia digital itu kayak hutan belantara yang luas. Di dalamnya itu ada banyak bahaya, ada predator yang mengincar data, ada jebakan atau celah keamanan. Nah, tugas kita itu untuk bisa jalan di hutan ini dengan aman. Para penyerang ini, mereka itu pinter. Mereka nggak asal dobrak, tapi cari pintu masuk yang paling gampang. Dan biasanya ada 3 pintu favorit mereka. Pertama, phishing atau email jebakan. Kedua, malware atau virus yang diselundupkan. Dan yang ketiga, ini yang paling klasik, usaha buat mencuri kata sandi kita. Nah, 3 pintu ini yang wajib kita kunci rapat-rapat. Oke, mari kita mulai dari pertahanan yang paling dasar, tapi sering banget kita sepelekan. Apa itu? Ya, kekuatan kunci digital kita. Kata sandi. Ini tuh ibaratnya kunci gerbang utama yang melindungi semua aset digital yang kita pegang. Nah, coba lihat perbedaannya. Di sebelah kiri ada ASN 2024. Kelihatannya familiar ya, gampang diingat. Tapi ya ampun, gampang banget ditembak juga. Sekarang bandingkan sama yang di kanan, ASN #kuat 2024. Jauh lebih rumit kan? Ada huruf besar, angka, simbol. Nah, inilah bedanya antara gerbang yang cuma dari kardus sama gerbang dari baja. Jelas beda level keamanannya. Tapi, kata sandi sekuat apapun kadang belum cukup. Kita butuh lapisan keamanan tambahan. Disinilah otentikasi multifaktor atau MFA itu jadi pahlawannya. Anggap aja gini, untuk buka berangkas super aman, kita butuh 2 kunci yang beda. Jadi, setelah masukin kata sandi, sistem bakal minta verifikasi lagi. Biasanya lewat kode unik yang dikirim ke HP kita. Simpel kan? Tapi ini super efektif buat menghadang penyusup. Oke, gerbang utama udah kita perkuat. Sekarang kita bahas ancaman yang lebih licik, yang seringnya menyelinap masuk lewat undangan palsu. Apa itu? Ya, email jebakan atau phishing. Percaya atau enggak, ini salah satu metode serangan yang paling sering berhasil. Coba bayangkan, lagi sibuk-sibuknya kerja, tiba-tiba dapat email kayak gini. Peringatan, akun kepegawaian Anda akan segera ditangguhkan. Gimana perasaannya? Pasti langsung panik sedikit kan? Nah, peretas itu sengaja mainin emosi kita. Mereka ciptakan rasa panik biar kita nggak mikir panjang dan langsung klik tautan jebakan mereka. Ini murni jebakan psikologis. Terus gimana dong cara menghindarinya? Tenang, ada lampu merah yang bisa kita perhatikan. Pertama, selalu cek alamat email pengirimnya. Kelihatan aneh atau nggak resmi, curiga. Kedua, kalau ada permintaan data pribadi yang mendesak banget, itu red flag besar. Ketiga, jangan langsung klik tautan. Arahin dulu kursor ke atasnya, lihat alamat aslinya kemana. Dan terakhir, seringkali ada kesalahan ejaan atau tata bahasa yang aneh. Petunjuk-petunjuk kecil kayak gini, itu bisa jadi penyelamat kita dari masalah besar. Nah, pertahanan terakhir yang kita bahas hari ini adalah soal kebiasaan kita sehari-hari waktu online. Karena jujur saja, setiap klik, setiap unduhan file, itu bisa jadi pintu masuk risiko baru. Makanya punya kebiasaan browsing yang aman itu jadi kunci. Ini ada 3 aturan emas yang bisa langsung kita praktekkan. Gampang kok. 1, selalu lihat di bagian alamat situs web. Pastikan awalnya itu HTTPS. Ada huruf S-nya. S itu artinya secure atau aman. 2, sebisa mungkin hindari pakai wifi publik kayak di kafe atau bandara untuk urusan kerjaan yang penting. Jaringan gratisan itu rawan banget disusupi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mikir 2 kali, bahkan 3 kali sebelum mengunduh file apapun dari sumber yang nggak kita kenal 100%. Jadi teman-teman, inilah inti dari semua pembicaraan kita.
Keamanan digital itu sekarang bukan lagi cuma urusan pribadi atau tugasnya tim IT. Setiap langkah kecil yang kita ambil, mulai dari cara bikin kata sandi sampai cara kita browsing, itu secara langsung jadi cerminan integritas dan kepercayaan publik terhadap layanan yang kita berikan. Ini soal reputasi kita sebagai pelayan masyarakat. Sebagai penutup pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda semua. Setelah kita tahu ancamannya dan cara menghadapinya, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil hari ini juga? Mungkin ganti kata sandi yang lebih kuat? Atau langsung aktifin MFA di akun Anda? Apapun itu, ingat, satu tindakan kecil dari Anda hari ini adalah benteng pertahanan yang lebih kokoh untuk data publik di masa depan. Mari, kita sama-sama jadi garda digital yang dibanggakan Indonesia.